Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah telah mendiskusikan alternatif untuk membereskan beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Pemerintah akan mencari solusi agar utang KCIC tidak membebani APBN. Moda transportasi kereta cepat WUS memang menjadi alternatif mobilitas masyarakat dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Namun proyek ini menyisakan beban utang yang bunganya diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah per tahun. Utang KCIC kian membengkak hingga menembus 116 triliun rupiah. Beban itu membuat PT Kereta Api Indonesia dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut sudah ada arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari skema alternatif beban keuangan kereta cepat. Bahkan menurut Mensesnek, pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat hingga ke kota lain seperti rute Jakarta-Surabaya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta ke Surabaya gitu. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak jika anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dipakai untuk menanggung sebagian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya ada pada Badan Pengelola Investasi Danantara yang menurutnya memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen sendiri yang mencapai 80 triliun rupiah per tahun. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Fandiantara, mendukung langkah Menteri Keuangan yang menolak penggunaan APBN untuk menyelesaikan utang kereta cepat. Danantara diharapkan bisa menyelesaikannya secara internal, salah satunya dengan penambahan masa tenor pembayaran hutang. Berbicara KCIC, terus berbicara program yang lainnya juga, ada program MBG, terus ada program ketahanan pangan, begitu kan, terus juga tadi memajukan perekonomian daerah dengan cara tidak memangkas transfer dana pusat ke daerah. Nah, ini kan program-program yang menurut saya lebih prioritas yang seharusnya menjadi utama gitu ya, lebih diutamakan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini negara dibandingkan menyelesaikan permasalahan KCIC yang kemudian juga sebenarnya masih ada opsi lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurut saya ya, hemat saya, seharusnya solusi yang ditawarkan oleh Danantara itu adalah mengambil alih hutang tersebut begitu. Lalu kemudian memberikan tenor yang lebih panjang bagi KCIC Danantara sehingga beban yang dibebankan kepada KCIC itu jauh lebih ringan. Semoga masalah utang ini bisa diselesaikan dengan cepat, serupa kecepatan laju kereta WUS yang bisa mengantarkan penumpang dengan kecepatan hingga 350 km per jam dari ibu kota menuju kota kembang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.